mengangkat tema tentang bantuan hukum bagi para warga yang kurang mampu. Ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dan untuk membahas itu telah hadir bersama kita di studio orang-orang yang kemudian ahli di bidangnya. Pertama itu dari kantor wilayah Kemenkumham Kalbar dan juga dari pengurus DPD KNPI Kalbar. Untuk itu, baiklah kita akan menyapa yang narasumber pertama, Ibu Rini Setiawati SHMH. Beliau Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar. Selamat datang, Ibu. Selamat malam. Selamat malam, iya. Selamat datang dan selamat malam. Dengan Sama-sama. apa? Dengan batik Kartininya, mungkin selamat Hari Kartini juga ya. Iya, terima kasih. Dan narasumber yang kedua ada Bapak, atau di KNPI kita sering sebut Bung. Ya. Bung Sahri SH. Ya. Beliau pengurus DPD KNPI Kalbar. Nah, tema kita Bapak dan Ibu mungkin sudah kita pahami bersama terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 16 tahun 2011. Dan saya secara umur memang undang-undang ini masih sangat muda dan belum mendapat begitu perhatian gitu ya. Seperti undang-undang yang lain gitu. Kalau undang-undang yang lain pilkada segala macam, wah heboh Cepat gitu. ya. Cepat. Tapi kemudian undang-undang yang kemudian akan kita bahas ini sampai sekarang belum gitu. Belum mendapat respon yang cukup positif di masyarakat. Oke. Saya lanjut ke Ibu mungkin pertama. Ini persoalan apa sih semangat Bu, ruh yang kemudian melahirkan adanya undang-undang ini gitu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini gitu. Iya, terima kasih Pak Wahyu ya. Iya. Pak apa Dek ya saya panggil? Bung. Oh, Bung. Mas juga boleh, Mas. Oh gitu. Terima kasih Bung Wahyu. Sebenarnya Undang-Undang 16 2011 ini juga sudah cukup akrab ya. Ya, walaupun memang belum sampai kepada masyarakat yang paling bawah mungkin ya. Tapi kami dari Kemenkumham itu sudah berusaha untuk mencoba mensosialisasikan baik dengan kerjasama instansi terkait maupun secara sendiri. Artinya kita juga sudah setiap kegiatan kita selalu masukkan undang-undang itu. Jadi sebenarnya latar belakang daripada pembentukan undang-undang tentang bantuan hukum ini adalah bahwa hak atas bantuan hukum itu telah dijamin secara universal. Artinya seluruh orang ya, seluruh dunia itu sudah tahu ya, memang sudah harus ada jaminan terhadap bantuan hukum untuk orang-orang yang kurang mampu. Itu ada di konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik ya. Kebetulan Indonesia juga kan sudah meratifikasi itu ya kan. Salah satu implementasi daripada negara yang telah meratifikasi adalah harus diimplementasikan dalam satu bentuk kebijakan ya, peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, kemudian di dalam pasal 16 dan 26 dalam ICCR ya, lebih dikenal seperti itu dikatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Kemudian juga orang juga terjamin agar tidak ada terhindar dari diskriminatif. Jadi kemudian kita sendiri ya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat 3 itu mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Walaupun secara tegas ya bahwa bantuan hukum itu memang tidak menjadi tanggung jawab atau tugas pemerintah. Secara tegas tidak seperti itu dalam undang-undang. Tetapi sebagai negara hukum tentu saja kita harus melaksanakan apa yang dinamakan dengan penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Salah satunya adalah dalam bentuk pelaksanaan hak untuk memperoleh bantuan hukum pada semua orang ya, baik mampu tidak mampu. Artinya tidak melihat apakah dia mampu tidak mampu, laki, perempuan, miskin, kaya dan lain sebagainya seperti itu.
Jadi implementasinya adalah salah satu implementasi daripada negara Indonesia sebagai negara hukum adalah dengan menyelenggarakan program bantuan hukum. Itu mungkin roh awal yang ingin ditangkap. Oke, terima kasih Bu. Mungkin semangatnya adalah bahwa negara atau secara konstitusional menjamin gitu kesetaraan, keadilan hukum untuk seluruh masyarakat, baik itu yang kaya maupun miskin. Tapi begini juga Bu, di masyarakat kadang berpikirnya begini nih, kalau keadilan hukum itu didapat bagi mereka yang punya duit, hukum tajam ke atas ke bawah tapi tidak tajam ke atas. Nah, itu kadang yang menimbulkan persepsi publik seperti itu. Nah, ini berat mengembalikan kepercayaan publik yang sedemikian rupa gitu. Oke, selanjutnya saya ke Bung Syahri. Ya, Bung Syahri ini pengurus DPD KNPI sekaligus advokat. Ya. Ya. Sebagai organisasi kepemudaan terbesar Kalbar. Nah, kemudian sekaligus sebagai advokat. Nah, Bapak Bung Syahri mengapresiasi hadirnya undang-undang ini gitu. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 ini. Ya, terima kasih Bung Wahyu. Pada awalnya kita merasa skeptis terhadap pelayanan pemerintah, khusus perkara-perkara yang pro-dio. Tapi setelah mencermati Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 ini, wah, ini sebuah kemajuan yang besar dalam hati saya. Dalam konteks bahwa pelayanan hukum itu bagi orang yang tidak mampu, yang minim akses to justice itu tidak hanya lingkup pada hal-hal yang pidana, tapi juga pada hal keperdataan. Itu sebenarnya saya pikir memang sudah menjadi tanggung jawab negara. Yang kedua, KNPI sebagai mitra kritis pemerintah sangat mengapresiasi dengan hadirnya undang-undang ini, dan justru kami sangat bangga dengan hadirnya Ibu yang berkenan untuk memberikan pencerahan berkenaan dengan adanya undang-undang ini. Saya pikir memang tidak banyak yang tahu tentang ini, karena orang umum memandang bahwa kalau mau dibantu pengacara itu hanya ada kalau pidana, kalau ditangkap polisi apa semua kan. Tapi dengan hadirnya undang-undang ini, semua masyarakat yang mengalami persoalan hukum, ini khusus bagi yang tidak mampu, ini kalau saya baca undang-undangnya, apakah masalah pidana atau perdata atau hanya ingin mendapat pendapat hukum, investigasi, itu bisa gitu. Artinya tidak hanya masalah kebebasan, kehilangan nyawa atau semuanya, tapi juga masalah harta benda juga mendapat perlindungan hukum untuk bagi yang tidak mampu. Hanya saja memang yang perlu kita cermati ini komitmen pemerintah dalam hal ini kan tidak hanya menerbitkan undang-undang, tapi kita perlu juga melihat implementasinya sejauh mana seperti itu. Konsekuensi dari dibentuknya undang-undang ini itu ada konsekuensi anggaran, kan nggak mungkin nggak ada anggarannya kan. Kita bisa lihat sejauh mana komitmen pemerintah itu dilihat dari situnya, seberapa besar perhatian pemerintah dapat dilihat dari seberapa besar persentase alokasi dana untuk kegiatan ini. Saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih Bung Syahri, bahwa ada persoalan keseriusan dari pemerintah untuk kemudian melaksanakan undang-undang, dan juga ya terkait dengan persoalan anggaran. Saya kembali kepada Bu Rini, bicara persoalan anggaran ini menarik nih Bu. Nah, kira-kira sepengetahuan Ibu, seperti apa nih anggaran yang kemudian dihadirkan untuk pemberi bantuan hukum ini? Sebenarnya sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 ini, sebelum ada ini juga pemerintah itu sudah juga ada alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan serupa ya, bantuan-bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu. Tapi memang pada waktu itu belum ada satu kesatuan ya dalam menganggarkan. Jadi instansi, lembaga, organisasi masih masing-masing dalam melaksanakan ini. Inilah kenapa dibentuknya undang-undang ini. Jadi supaya ada payung hukum atau ada acuan dalam rangka
pemberian bantuan hukum supaya lebih efektif tentunya sampai ke masyarakat. Nah, kembali ke masalah anggaran. Anggaran ini memang disediakan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini memang dalam penyelenggaraannya adalah di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi penanggung jawabnya adalah Menteri Hukum dan HAM. Pelaksananya di pusat itu adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN. Ya. Kemudian kalau di daerah itu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Hukum dan HAM, ya, khususnya di divisi Badan Hukum dan HAM. Untuk anggaran ini memang disediakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya kebutuhan itu begini. Jadi dalam rangka untuk menganggarkan. Jadi setiap tahun kita menganggarkan. Jadi Kanwil Hukum dan HAM juga menganggarkan. Jadi kami harus mengira-ngira dulu, Pak. Ini agak sulit gitu ya. Bung tadi ya salah. Jadi kita harus mengira-ngira kira-kira ada berapa LBH yang bisa mengalokasikan anggaran bantuan hukum setiap tahun. Untuk bisa mengakses itu. Jadi untuk tahun 2015 itu masih ada 3 LBH ya, 3 LBH yang memang sudah kita pastikan mendapat anggaran, kemudian 1 LBH yang masih dalam proses pembentukan badan hukumnya. Jadi kalau ini badan hukum sudah terbentuk, baru bisa mengakses anggaran. Jadi untuk tahun ini memang karena klasifikasi atau akreditasi LBH yang ada di Kemendak kita itu kemarin adalah C ya, tipe C. Jadi tahun 2015 itu 1 LBH itu mendapat sekitar 137 sekian ya, 70 juta. Nah, itu 1 LBH. Jadi kita tahun ini menganggarkan hampir 600 lebih, hampir 700-an untuk Kalimantan Barat. Iya, 700 juta untuk Kalimantan Barat. Ya semoga ini bisa terserap semua gitu. Karena penyerapan ini kan dari LBH dan itu yang masih kita harapkan kawan-kawan di LBH bisa menyerap anggaran ini. Nah, mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi. Ya, harapan kita juga begitu. Ya, tergantung nanti banyak tidaknya lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang bisa mengakses anggaran. Oke, terima kasih Bu. Ya. Kalau penjelasan Ibu ada 3 LBH yang kemudian bisa mengakses itu. Kemudian itu menurut pandangan kita bahwa kalau 3 LBH saja umpamanya yang ada di Kalbar, apa itu representatif gitu untuk kemudian menampung 14 kabupaten kota yang ada di kita gitu. Bung Sari itu. Oke. Jadi kalau saya lihat kebutuhan orang akan perlindungan hukum ini sebenarnya banyak, seperti gunung es. Hanya saja orang kita ini masih merasa bahwa perlindungan hukum ini masih sebuah kebutuhan yang masih sangat sekunder, belum dibutuhkan benar. Tapi sejatinya saya benar-benar memperhatikan kalau di masyarakat itu 3 LBH itu saya pastikan tidak akan cukup, karena rasio kebutuhan hukum kita ini sangat besar di Kalimantan Barat. Ini hanya tidak muncul aja ke permukaan. Banyak yang menjadi korban ketidakadilan hukum tapi dia silent, diam. Karena merasa tidak mampu, tidak berdaya. Tapi nanti pasca sosialisasi ini secara intensif akan banyak. Ya, saya rasa memang kedepannya itu perlu secara hukum regulasinya itu penyempurnaan, bahwa khusus di bidang hukum ini mesti ditetapkan. Misalnya seperti anggaran pendidikan itu berapa? 20%. Kalau kita jangan besar-besar, 5% bolehlah di APBN. Saya itu sebenarnya nggak cukup juga, karena begini, saya sebagai praktisi hukum memandang bahwa kepastian hukum atau orang sadar hukum itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu sangat penting. Semakin orang taat hukum, maka semakin sejahtera sebuah negara itu. Itu bisa dibuktikan di beberapa negara. Misalnya di Singapura. Singapura itu dari hal-hal yang kecil taat hukum sampai hal yang besar, negaranya sejahtera karena ada ketertiban. Kalau ada ketidaktertiban atau disorder, saya pastikan negara itu kacau balau. Ya, kita tidak usah jauh-jauh lah. Seperti negara kita ini masih sangat jauh dengan negara-negara tetangga lainnya, di Malaysia, Singapura dan yang lainnya ya. Artinya sangat boleh diuji sebuah hipotesis bahwa semakin taat hukum sebuah masyarakat akan semakin sejahtera. Ya, artinya saya ingin mengatakan bahwa tidak berlebihan kalau kita KNPI mengusulkan bahwa
khusus anggaran di bidang perlindungan hukum ini diberi persentase 5% ke APBN langsung untuk seluruh Indonesia gitu. Jangan hanya pendidikan. Oke, tahan dulu Pak Sari. Ya. Ini menarik kalau persoalan uang nih kayak ributnya makin panas gitu. Saya kira sementara itu pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan lanjut kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Salam sepuh, jumpa lagi dengan saya saudara-saudara. Setiap hari Selasa jam 9 di PON TV. Salam sepuh. Jaringan internet Anda bermasalah? Atau Anda ingin pasang baru? Dengan pelayanan prima dan didukung oleh IT berpengalaman, Jawa Pos National Network Media Link atau JPNN M-Link memberikan solusi jaringan internet berkualitas untuk Anda. Untuk akses internet 24 jam tanpa kuota download, harga kompetitif, up to 1 Mbps, Rp1.000.000. Up to 2 Mbps, Rp1.500.000. Up to 3 Mbps, Rp2.500.000. Harga belum termasuk PPN. Segera hubungi Geraha Pena Pontianak Pos nomor 2-4 lantai 3. Telepon 0561 765 654 atau mobil phone 0813 5216 1456. Jawa Pos National Network Media Link. Cepat dalam akses. Prima dalam pelayanan, terdepan dalam teknologi. Selamat malam pemirsa PON TV dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dalam program acara Suara Pemuda Suara Indonesia. Nah, program ini terselenggara berkat kerjasama antara DPD KNPI Kalbar bekerjasama dengan PON TV Pontianak. Dan kita membuka line telepon untuk para pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya mengingatkan lagi bahwa tema kita pada malam hari ini tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu terkait dengan penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dan line telepon kami di 0822 5167 0438. Saya ulangi
0822 5167 0438. Dan bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kami, bisa menghubungi line telepon yang ada di layar kaca Anda. Saya lanjutkan kepada Bu Rini. Tadi persoalan anggaran ini masih menarik ya, dan juga terkait juga dengan jumlah LBH yang kemudian masih sangat minim gitu. Dan saya dengar juga cara mengakses anggaran ini agak kesulitan LBH ini, Bu. Ada terkait dengan syarat gitu, syarat untuk kemudian merembes anggaran yang yang sudah disiapkan gitu. Tidak salah, harus ada bukti itu yang dokumen ya, dokumennya harus asli begitu. Padahal yang kita tahu umpamanya dokumen itu kadang dipegang sama hakim gitu. Nah itu Bu. Yang pertama persoalan berapa LBH yang masih minim tadi, kemudian ya tadi masih persoalan anggaran yang kemudian saya kira belum cukup representatif untuk Kalbar dengan 700 jumlah begitu. Saya kira mungkin bisa ditanggapi. Iya, memang untuk LBH yang ada di Kalimantan Barat yang bisa mengakses anggaran bagian hukum ini ya masih terbilang sedikit ya. Iya. Dibandingkan dengan jumlah kasus perkara yang kita tahu juga sangat banyak sekali tadi disampaikan oleh Bung Sarip tadi kan. Jadi memang Bu Sahari ya. Yeah. Jadi memang mungkin proses saya pikir seperti itu. Karena kewenangan untuk memverifikasi ya, mengakreditasi juga itu ada di pusat. Jadi ada di Kementerian HAM dan hal ini BPHN. Dan itu juga anggotanya banyak ya, bukan cuma dari Kumham saja, tapi ada dari akademisi, ada dari LBH bahkan ya. Kemudian ada juga dari tokoh masyarakat seperti itu. Jadi waktu pengumuman untuk permohonan pengajuan untuk verifikasi, mungkin itu yang belum sampai ya Pak ya. Dan tadi bilangnya kan baru tahu juga sekarang ini gitu ya. Padahal ini sejak 2011 undang-undangnya sudah ada. Tentunya menunggu dulu kan, biasanya seperti itu ya. Setelah ada peraturan pelaksanaan, memang 2013 itu baru bisa mulai mengakses anggaran. Dan itu yang tadi dibilang, tadi kita bicara di belakang tadi kan katanya banyak yang dikembalikan anggarannya. Memang seperti itu kenyataannya. Jadi banyak memang yang belum bisa mengakses anggaran karena banyak persyaratan-persyaratan yang bisa belum terpenuhi dalam rangka merembes anggaran yang telah dikeluarkan oleh teman-teman dari LBH. Memang banyak kesulitannya, tapi itu proses saya pikir. Karena belum terbiasa dan sekarang kalau saya lihat 2014 sudah lebih banyak lagi daripada 2013 kemarin. Lihat perbandingannya. Nah, untuk masalah OBH yang cuma sedikit itu memang verifikasi itu kita Kanwil Hukum dan HAM itu cuma sebagai pendamping waktu itu. Tapi sekarang saya dengar bocoran. Ya. Karena sekarang anggaran itu kan kemarin itu masih di BPHN. Jadi 2015 ini anggaran itu sudah ada di Kanwil. Nah, jadi dalam verifikasi juga keterlibatan Kanwil tentunya sangat diperlukan. Karena kita juga bilang sama pusat bahwa yang lebih tahu daerah kan tentunya orang daerah juga gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah nanti dengan dibuka akses nih, karena 2015 juga sudah ada verifikasi nanti tahun 2000 tahun ini Bu ya? Akhir tahun? Iya. Tidak juga akhir tahun, biasanya pertengahan. Pertengahan. Jadi 2013, 2012 kemarin, nah sekarang 2015, karena 3 tahun sekali adanya verifikasi. Dan kalau saya lihat itu banyak teman-teman dari LBH yang datang menanyakan, kemudian banyak yang telepon, itu berarti sudah mulai tahu ya, kapan Bu bisa dibuka, kapan bisa diakses, kemudian datang minta syarat-syarat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti banyak kawan-kawan yang terlibat Pak untuk verifikasi yang lakukan hukum ini. Oke, terima kasih Bu. Bahwa kemudian ya kenapa kemudian jumlahnya sedikit ya karena memang masih baru ya, 2013 baru ada kewenangan untuk memverifikasi lembaga OBH yang berhak mengakses anggaran. 2012 verifikasi awal. 2012. Oke, pemirsa di rumah, kita masih menunggu line telepon dari pemirsa. Dapat menghubungi di nomor kami di 0822 5167 0438. Nah, kembali kepada Bung Sahri ini, bahwa
peran pemuda dan kemudian ya advokat ya tentunya memberikan rasa keteradilan gitu. Ya, akses Ya, keadilan. tadi di awal kita sebutkan bahwa keadilan itu ya mengembalikan kepercayaan publik juga. Nah, seperti apa kemudian para pemuda nih mengembalikan, para advokat lah juga. Iya. Jadi dalam konteks ini kan KNPI ya. KNPI itu kan didirikan dengan ide dasar bahwa sebagai penggerak untuk pembangunan, kurang lebih seperti itu. Yang berposisi sebagai organisasi independen dan sekaligus sebagai mitra pemerintah yang kritis. Dalam konteks penegakan hukum, KNPI sangat berperan aktif dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, kurang lebih seperti itu, sehingga sangat diharapkan nantinya KNPI dapat menjadi mitra Kemenkumham dalam hal memberikan bantuan hukum. Jadi status nanti KNPI kalau sudah mendirikan lembaga bantuan hukum pemuda, nanti menurut undang-undang bisa sebagai badan pemberi bantuan hukum, kurang lebih seperti itu ya bahasa undang-undangnya ya. Itu yang kita harapkan. Bung Sari, mungkin ada penelpon nih. Halo. Halo ya Mas. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Iya, saya Sarif Kurniawan. Halo. Halo Bapak. Iya, Pak Arif Kurniawan. Pak Arif Kurniawan di mana Pak Arif? Pak Sarif Kurniawan, Pak Sarif Kurniawan. Sarif Kurniawan. Oke, Pak Sarif Kurniawan. Iya, saya di daerah Sungai Kakap ini, Pak. Oke. Mungkin ada unek-unek Pak, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Iya, ini keterkaitan dengan judul acara kita ini, bahwa bantuan hukum untuk masyarakat yang kurang mampu itu kan Pak ya. Betul sekali Pak. Betul. Jadi memang alhamdulillah sekali acara ini saya sangat mendukung sekali, dikarenakan apa? Bahwa seperti kami di daerah-daerah, khususnya di daerah Sungai Kakap, ini pun merasa bahwa kondisi kami orang-orang yang awam dan juga kurang mampu dari sisi ekonomi dan dari sisi pendidikan, terkadang kami bingung mau kemana untuk meminta bantuan hukum. Dan juga keterkaitan kadang-kadang kami sudah antipati ataupun tidak lagi percaya dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Oke Pak, iya. Nah, jadi sampai-sampai kami berpikir bahwa orang yang memang punya uang itulah memang yang dipedulikan oleh hukum. Kami yang tidak punya materi terkadang memang tidak dipedulikan. Dan Pak, memang fakta seperti itu yang banyak terjadi. Oke, pertanyaannya mungkin Pak. Jadi saya bukanlah bertanya, cuman hanya memberikan saran. Iya. Saran pertama, bagaimana bantuan hukum itu jangan hanya berputar-putar di dalam kota saja, Bapak. Dikarenakan kami merasa bahwa informasi-informasi tentang lembaga bantuan hukum ini kami di daerah itu kurang mengetahui. Nah, kurang banyak mengetahui, itu saran pertama. Kedua, berkaitan dengan KNPI sebagai mitra apa yang disampaikan oleh Bung Sari tadi, saya sangat setuju sekali dengan hal itu. Walaupun sebelumnya pada dasarnya KNPI periode sebelumnya memang banyak kegiatan-kegiatan ataupun visi dan misinya yang memang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi kami sebagai selaku masyarakat dan apalagi saya sebagai seorang pemuda, memang sangat berpikir bahwa KNPI itu harus bergerak sesuai dengan koridornya visi dan misi mereka. Makanya saya mendukung sekali kalau memang apa yang disampaikan oleh Bung Sari tadi, memang itu yang harus dilakukan. Karena kondisi KNPI dan peraturan kami sebagai pemuda, kadang-kadang kami lebih percaya kepada ormas daripada KNPI. Oke Pak, oke. Oke, ditangkap Pak. Terjadi dualisme kepemimpinan seperti kemarin, sampai kami pemuda ini bingung mau kemana yang mau kami pegang. Oke Pak, oke. Sudah ditangkap poinnya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Pak Arif Kurniawan di Sarif Kurniawan di Kakap.
Jadi begini Bu, bahwa kemudian Pak Sarip bilang bahwa ini informasi terbaru, juga dia mengapresiasi kegiatan kita ini. Kemana tadi itu kan? Ya, ada pertanyaan kemana kami akan mengadukan nasib kami sebagai masyarakat kurang mampu ketika berhadapan dengan masalah hukum. Mungkin Bu Rini bisa tanggapi. Nah kalau tadi Pak Sarip Kurniawan ya dari Kakap nanyakan kemana, itu ada lagunya sebenarnya itu. Gimana Bu? Boleh didengarkan? Jadi Kak, tadi kan kita bilang dari awal itu ada 3 LBH yang sekarang bisa didatangi ya. 3 LBH. Nah, ini memang lupa tadi belum kita sebutkan. Yang pertama itu adalah LBH Pos Baku Madin. Ada di itu ada di Pengadilan Negeri Pontianak kantornya. Tapi itu ketuanya adalah Ibu Umi Kasum. Beliau juga sampai ke kakap-kakap kok saya lihat kemarin, sama-sama kita juga Bu Umi mengajak untuk melaksanakan kegiatan pendampingan hukum di daerah-daerah terpencil seperti itu. Kemudian yang kedua itu di BKBH Untan di pos hukum. Ya itu Bapak Hairul Soni ya ketuanya. Kemudian satu lagi di Ketapang. Di Ketapang ada Gema Bersatu Ketapang ya. Ketuanya itu Bapak Tengku. Bapak Tengku, dan itu ada di tengah kota tempatnya LBH-nya. Dan satu lagi itu ada LBH Bunga Bangsa. Nah itu Ibu Dewi yang saya bilang tadi, beliau masih mencoba untuk melengkapi persyaratan. Ya. Nah itu ada 3. Ataupun Bapak bisa datang ke Kanwil Kementerian HAM ya. Di KS Tubun. Ya, di KS Tubun nomor 26 Pontianak, bisa ditanyakan nanti kemana, jadi kita bisa arahkan, bisa diarahkan kemana, dan kita bisa mencoba memfasilitasi, kita hubungin teman-teman di LBH yang memang bisa mengakses anggaran tadi. Mungkin itu Pak. Oke Bu Rini, itu tanggapan tadi untuk pertanyaan Pak Sarip bahwa ada 3 LBH Bu ya, yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Atau kalau memang sulit mengakses 3 LBH tersebut, bisa langsung ke Kanwil, nanti Kanwil yang mengarahkan gitu. Untuk Bung Sari ada pertanyaan, itu dari mungkin ditangkap bahwa itu kritik bagi KNPI. Kalau memang ada tadi betul mitra pada persoalan ini, nah kemudian itu harus dilakukan benar, termasuk kemudian ya rencananya bikin LBH sendiri gitu ya. Oke, mungkin Lembaga Bantuan Hukum Pemuda. Yang perlu di stressing dalam dialog ini, menurut saya bahwa perlindungan hukum yang dijamin oleh pemerintah dalam konteks ini dalam hal pembiayaan itu tidak hanya dalam hal perkara pidana, dalam hal sidang-sidang di kepolisian, ditangkap masalah di kepolisian semua gitu ya. Tidak persoalan itu, tapi juga perlindungan hukum atau bantuan hukum berkenaan dengan hal-hal keperdataan juga, misalnya sengketa tanah. Saya pikir cerai juga masuk ya Bu ya, harta gunung gini gitu ya. Kalau nggak mampu ya, bahwa bukan hanya persoalan pidana tapi juga ada perdata gitu. Saya sedikit menambahkan, ini kalau saya baca undang-undangnya seperti itu. Di Kalbar ini kan negara daerah yang akan berkembang, konflik tanah itu semakin tinggi. Saya memperhatikan bahwa banyak rakyat-rakyat kecil itu yang tidak mampu, tapi dia punya lahannya diambil orang. Banyak yang seperti itu, dan mereka mindsetnya itu malas berperkara karena ribut semua. Dengan adanya ini, saya pikir nanti akan banyak meminta bantuan hukum. Itu perkiraan saya seperti itu. Makanya kalau hanya 3 lembaga itu, saya pikir kurang. Nanti ditambah satu dari LBH Pemuda. Iya. Dan kami sebagai KNPI bukan hanya membantu, tapi akan membantu Kemenkumham untuk mensosialisasikan ini ke daerah-daerah. Yang lain juga tertarik untuk ini. KNPI ini kan punya banyak cabang juga kan, 14 kabupaten kota ya. Insya Allah dalam waktu dekat bisa itu dilakukan, bekerja sama dengan Kemenkumham. Mensosialisasikan bantuan hukum ini di Sambas, Sanggau, Ketapang, Putus Ibau Bu ya sekalian ya. Putus Ibau, Kuburaya kan. Nah, jadi artinya sehingga masyarakat yang merasa tidak diperlakukan tidak adil dalam konteks masalah konflik agraria. Ini banyak nih konflik agraria nih. Mereka berani untuk memperjuangkan nasibnya sendiri gitu.
Saya pikir itu memang sangat patut diapresiasi, program pemerintah ini sangat patut untuk diinikan. Dan KNPI siap menjadi mitra pemerintah untuk itu. Iya, iya. Itu harapan kita bersama, Bung Sahri. Mungkin masih ada penelpon di rumah. Halo. 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 Halo, selamat malam. Iya, Ibu kok lemes sekali kayaknya. Halo. Dengan Ibu siapa? Dari Ibu Sari di Tanjung Hulu. Ibu Sari di Tanjung Hulu. Iya. Iya. Ibu lagi. Saya ini mau bertanya nih. Oke, silakan Bu. Saya senang sekali sama acara adanya tentang bantuan hukum ini. Jadi saya ini nak bertanya, kami kan maksudnya orang tidak mampu. Nah, betul. Terus, Ibu, kalau misalkan ada masalah, pengacara dibantu sama pengacara, maksudnya kita bisa dapat bantuan dari pengacara. Ya, nah, terus gimana syaratnya bahwa kami ini orang tidak mampu gitu, apa datang tidak ke pengacara tuh yang disebutkan tadi itu? Ada 3 organisasi. Apakah ada yang lain gitu, yang apa yang harus kami bawa tuh kira-kira? Jadi kami langsung bisa ditangani gitu. Ya, bisa ditangkap Ibu Sari di Tanjung Hulu ya. Terus satu lagi nih. Oh, masih ada. Berapa kira-kira biaya satu perkara tuh? Biar pengacaranya semangat gitu. Terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Sari di Tanjung Hulu. Oke Bu, itu ada pertanyaan sedikit teknis ya, tapi itu penting bagi masyarakat yang memang baru tahu bahwa ada lembaga bantuan hukum gitu, LBH itu. OBH namanya Bu ya, Organisasi Bantuan Hukum ya. Nah, ada pertanyaannya pertama, ada syaratnya apa sih Bu gitu, untuk kemudian saya dikatakan kurang mampu gitu. Dan yang kedua itu pertanyaannya, berapa sih dapatnya? Mungkin dapatnya buat siapa? Nah, itu yang pertanyaan tadi dalam bahasa Pontianaknya begitu. Pertanyaan dapat berapa dan buat siapa tadi? Ya Pak, baiklah, jawab pertanyaan dari Ibu Sari Tanjung Hulu tadi. Namanya dari tadi ya Pak Sari. Sari. Mirip semua. Jadi untuk caranya ya, untuk masyarakat yang ingin mendapat bantuan hukum, itu kita namakannya sebagai penerima ya, penerima bantuan hukum. Itu bisa mendatangi pemberi bantuan hukum, dan pemberi bantuan hukum ini dalam hal ini LBH tadi. Jadi datang ke LBH yang sudah ditunjuk, kemudian mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum bahwa kita akan mengajukan permohonan mengenai bantuan hukum. Nah, seandainya pemohon tadi tidak bisa menulis misalnya, itu nanti bisa secara lisan, nanti tetap dituangkan secara tertulis dibantu lah ya oleh LBH yang bersangkutan, tetapi tetap harus ditandatangani oleh pemohon tersebut. Kemudian untuk menunjukkan bahwa pemohon ini adalah yang tidak mampu, karena kan memang harus untuk yang tidak mampu, kalau yang mampu tidak dibantu Pak. Nah, itu harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu tadi gitu. SKTM. Jadi, SKTM namanya. Dari kelurahan atau desa. Iya, dari kelurahan atau desa. Kemudian kalaupun tidak ada SKTM misalnya, bisa dengan kartu Gakin kan, ada kartu keluarga miskin, atau ada kartu BLT, bantuan langsung tunai. Itu kan juga untuk orang yang tidak mampu. Ya, itu bisa menjadikan satu identitas bahwa kita tidak mampu. Seperti itu. Nanti memberi bantuan hukum kalau sudah didatangi seperti itu, dia wajib menerima. Kemudian selama 3 hari, ada waktunya 3 hari kerja itu, dia harus menyatakan menolak atau menerima. Jadi memang tidak semuanya juga biasa diterima, karena mereka juga punya kewajiban untuk mempelajari apakah benar, apakah sudah tepat diberikan dan lain sebagainya untuk bantuan hukum gratis ini ya, karena cuma-cuma kan nggak ada biaya. Nah, setelah 3 hari memberikan jawaban, kalau dia bilang dia sanggup, langsung bikin surat kuasa. Kalau LBH-nya menolak, dia harus menyantumkan juga kenapa ditolak. Jadi harus ada alasan penolakan. Itu wajib juga dilakukan oleh lembaga bantuan hukum. Nah,
apalagi tadi? Oh, untuk masalah uangnya, anggarannya, kita terima itu, siapa gitu? Ya, yang untuk litigasi itu satu perkara itu 5 juta, 5 juta rupiah. Itu yang kita berikan tentu saja kepada lembaga bantuan hukumnya. Jadi tidak kepada penerima bantuan hukum, tapi kepada pemberi. Jadi kan karena dia memberikan bantuan hukum, itu juga tidak langsung kita kasih sama lembaganya. Jadi setelah mereka selesai, jadi mereka kerja dulu. Gitu. Ya, habis kerja, habis selesai, baru mereka ajukan ke kita verifikasi lagi syarat-syarat untuk melengkapi, baru kita bisa mencairkan anggarannya. Kalau umpamanya ada kelebihan Bu, umpamanya dikasih 5 juta apa namanya? Tapi kan itu prosesnya terlebih dahulu dilakukan. Ya. Jadi artinya kalau umpamanya pengacara LBH tadi hanya menggunakan bisa mempertanggungjawabkan 2 juta. Berarti 3 juta nggak bisa dicairkan semua betul? Iya, kita tergantung sama LBH-nya ya, berapa dia ngajukan. Tapi rata-rata sih 5 juta. Jadi kalau lebih Bu? Kadang mungkin kurang malah. Saya pikir ya, apalagi kalau tempat lokasi jauh-jauh kan, biasa kan mereka perlu transport. Kebanyakan kalau lihat lokasi-lokasi kadang-kadang kurang juga gitu kan. Kasian juga saya teman-teman LBH. Jadi memang ya sambil kerja mencari investasi jangka panjang lah di akhirat maksudnya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Kita sementara stop dulu. Oke, pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah iklan-iklan yang berikut ini. Air adalah kebutuhan utama manusia. 70% tubuh kita terdiri dari air. Oleh sebab itu, kita memerlukan banyak air untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan tentunya memerlukan wadah untuk menampung air yang aman, higienis, kuat, tahan lama. Ya, tidak salah lagi, tangki Ligo adalah solusinya. Diproduksi dari bahan plastik murni dengan formula khusus tahan panas, dilengkapi dengan perlindungan terhadap sinar ultraviolet, level kelenturan dan berkekuatan yang tinggi untuk berbagai macam aplikasi produk plastik. Bersifat halus, tidak berbau dan mendapat pengakuan dari Food and Drugs Administration. Sekarang zamannya pakai tangki Ligo. Yang trendy juga bergaya, elegan nyaman dipakai, hanya ada pada busana Tasmatas. Busana muslim terkini, cerminan pribadi, paling pantas dipakai hanya Tasmatas. Tasmatas, 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 Tasmatas. Pakai Tasmatas pasti pantas. Water King Supplier Equipment and Part Component Water Treatment System kini hadir kembali dengan produk-produk terbaru dengan mutu terbaik dan kualitas nomor 1 di dunia. Tangki Kings dan Champions adalah salah satu dari produk terbaru kami. Tak hanya itu, Water King melayani pemasangan depo isi ulang pabrik AMDK, filter sumur bor, pump, gambut, dan lain-lain. Water King spesialis bergerak di bidang water treatment yang siap membantu masyarakat Kalimantan Barat untuk mendapatkan air yang bersih, sehat, dan higienis dengan harga yang terjangkau. Kami juga melayani pemasangan depo air minum dengan sistem biokeramik, mineral, maupun reverse osmosis. Serta sedia tangki-tangki plastik dengan merek King and Champion, plus tangki stainless dengan merek Menara. Water King pertama, terlengkap, teratas karena berkualitas. Sinsei Hong Kong Medistra adalah pengobatan tradisional Chinese medicine yang ternama di Indonesia. Dengan konsultan Sinsei berpengalaman yang khusus menangani penyakit. Dengan memakai metode pengobatan 2/3 yang telah terbukti mampu meningkatkan antibodi dan membersihkan racun dari dalam tubuh dengan hasil cepat. Memperlancar peredaran darah dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2/3 terbukti bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura sudah mempelajari metode 2/3 ini. Metode baru ini dapat memberikan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, serta tidak menimbulkan efek samping. Setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan kanker payudara, tumor,
gagal ginjal, dan lain-lain. Banyak pasien yang berhasil disembuhkan dan mendapat pujian dari pasien dan masyarakat. Sinsay Hong Kong Medistra mempunyai sifat membantu pasien yang sakit parah dengan harga yang wajar. Untuk pasien yang menderita penyakit menular bisa mendapat obat untuk mengantisipasinya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera berobat ke Sinsay Hong Kong Medistra. Sinsay Hong Kong Medistra. Misalnya kayak BW gitu. Selamat malam pemirsa Pon TV dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dalam program acara Suara Pemuda, Suara Kita, Suara Indonesia. Dan tema kita pada malam hari ini tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Nah, kita lanjutkan, Bu. Tadi disebutkan bahwa OBH tadi, Organisasi Bantuan Hukum, bisa menolak pengajuan dari penerima bantuan hukum gitu. Apa yang kemudian bisa menjadi pertimbangan oleh OBH, Bu, untuk menolak itu? Iya. Kan gini, yang datang itu kan juga mungkin harus diverifikasi lagi oleh OBH, ya kan? Apakah yang bersangkutan memang berhak sebagai penerima bantuan hukum? Artinya dia harus melihat benar-benar orang nggak mampu seperti itu kan? Atau karena kalaupun nanti LBH menerima kemudian yang bersangkutan tidak punya tadi kelengkapan, ya, misalnya kartu miskinnya nggak ada segala macam, kan LBH juga yang harus mengusahakan untuk itu. Nah, kalaupun memang LBH menganggap ini orang ini memang tidak mampu dan perlu mendapat bantuan hukum misalnya, tapi tidak punya kelengkapan, ya itu nanti LBH yang harus membantu. Jadi bukan pada wilayah melihat kasus gitu, Pak, ya. Oh, kasusnya ini berat nih, buktinya nggak ada nih gitu umpamanya kan? Oh, bukan ya. Tapi persyaratan untuk menerima tadi berhak menolak gitu. Iya. Dan kita Kumham tidak juga sampai ke sana, ya. Kita juga mungkin pertanyaan itu lebih pas ke Bung Sahri mungkin sebagai advokat gitu. Apa kemudian menolak klien gitu? Apa yang kemudian bisa menolak klien? Gitu? Kalau dalam prakteknya itu seorang advokat itu kan, konsultan hukum mesti secara cermat memperhatikan posisi perkaranya seperti apa. Jika dirasa memang perlu dibantu, kurang lebih seperti itu. Artinya kita sebagai konsultan hukum atau pembela tidak serta-merta juga mengiyakan semua klien kan. Kita juga nggak tahu posisinya seperti apa. Tapi kewajiban kita kan menegakkan hukum. Tapi pada prinsipnya memang seorang advokat itu mesti membantu meskipun negara tidak membiayai. Itu udah kewajiban kami seperti itu. Ada orang perlu bantuan hukum karena alasan tidak mungkin, kami nggak boleh seperti itu. Itu dalam konteks idealnya seperti itu. Ya kan, dan memang kalau beberapa prakteknya di kantor di Indonesia ini ada subsidi silang. Jadi ada berapa tahun ini orang yang tidak mampu dibantu, jatahnya berapa, ini yang mampu berapa gitu. Ada yang seperti itu. Ya, tapi ada juga yang nggak subsidi silang, artinya semua yang nggak mampu dibantu seperti YLBHI kan gitu, ada jelas kan. Itu LBH Jakarta kan seperti itu. Meskipun negara tidak membantu, kami wajib membantu. Konteksnya seperti itu. Kalau menurut undang-undang seperti itu. Oh ya, memang ada advokat yang memang diharuskan gitu ya. Iya. Pembelaan terhadap masyarakat kurang Iya. mampu. Sama halnya sebenarnya dalam kode etik dokter juga seperti itu. Kalau ada orang yang perlu bantuan datang minta disembuhkan, dia kalau nggak punya uang nggak boleh ditolak. Kode etiknya seperti itu. Karena ini profesi kemanusiaan. Untuk itu seorang advokat itu tidak boleh pasang reklame komersil. Saya bahkan belum ada lihat nggak? Belum pernah lihat kan? Iya, betul.
Atau dokter, ada lihat nggak promosi? Nggak ada. Karena ini profesi kemanusiaan. Siapapun dia datang nggak boleh tolak karena alasan tidak punya uang. Itu. Jadi tanpa undang-undang ini pun sebenarnya wajib. kode etiknya juga wajib untuk membantu tadi. Gitu. Meskipun dalam organisasi modern ini kan bukan kerajaan ya, kerajaan seperti dulu ya. Negara itu sangat berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya. Dan ini menjadi kewajiban mutlak sebenarnya seperti itu. Kalau tidak tidak diatur atau tidak dilindungi, berarti ada problem di negara itu. Gitu. Pasti negaranya berjalannya kurang sejahtera, kurang lebih seperti itu. Oke, itu dia. Ini juga mungkin saya tambahin sedikit. Jadi LBH itu juga bisa menolak, mungkin karena orang yang datang itu tidak sesuai dengan visi misi. Kadang-kadang LBH kan punya visi ya. Punya visi misi. Misalnya ada LBH yang saya lihat, misalnya dia punya visinya bahwa mereka cuma tidak membantu kasus-kasus tertentu, bisa seperti itu. Ada seperti itu. Jadi pas ada kasus yang datang itu bukan kasus yang ingin dibantu, ya mereka menolak. Tapi kalau memang itu menjadikan visi misi dia, kita juga nggak boleh sampai ke situ. Ya, Kumham artinya itu semuanya kewenangan sama LBH ya untuk menolak atau menerima. Karena misalnya ada LBH yang mengatakan bahwa kami hanya mau membantu misalnya kasus-kasus di luar kasus pencabulan misalnya, atau kasus atau kasus pencabulan atau kasus narkoba misalnya, seperti itu kan ada LBH yang punya visi misi tertentu. Kalau tidak sesuai dengan visi misinya, mereka bisa menolak. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, ini terkait dengan keterbatasan waktu juga, mungkin ada closing statement dari para pembicara atau ajakan atau apa dari Ibu atau dari Bung Sahri terkait tema kita pada hari ini. Terima kasih. KNPI sebagai organisasi independen dan mitra kritis pemerintah akan siap menjadi garda terdepan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang ini dan memberikan bantuan hukum bagi rakyat tidak mampu. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Bung Sahri. Mungkin kepada Bu Rini? Iya, kalau kami dari atas nama pemerintah tentu saja saya bicara bahwa mudah-mudahan dengan adanya undang-undang badan hukum, kemudian ada juga komitmen dari kawan-kawan seperti KNPI tadi yang katanya sebagai, saya baru dengar nih, sebagai mitra kerja kritis gitu ada berevolusi. Itu bagus, karena kalau nggak ada yang kritis tentunya itu kan dalam rangka menjaga agar kita tetap berada di koridor yang seharusnya, saling mengingatkan. Memang peran-peran pemuda, peran-peran masyarakat juga kita butuhkan, karena tidak mungkin pemerintah itu bekerja sendiri. Harus ada peran-peran lain yang membantu. Oke, terima kasih Ibu. Itu dia closing statement dari dua pembicara kita pada malam hari ini. Dan bagi masyarakat yang punya masalah hukum dan tidak mampu, nah bisa langsung kepada 3 LBH yang sudah disebutkan tadi, dan juga bisa ke Kanwil. Malah bisa juga di gedung KNPI, Jalan Flores nomor 9 di depan Rumah Budaya. Nanti kita bisa arahkan untuk ke sana. Oke, pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, program ini akan bertemu kembali dalam 2 minggu akan datang dengan tema yang lainnya. Tentu saya sebagai pembawa acara, Wahyu Hidayat, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Salam sepuh, jumpa lagi dengan saya saudara-saudara